Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Effendiawan, mahasiswa UIN Gusdur. Ya, di sini kita akan membahas tentang So'abul Iman, materi tentang So'abul Iman di kelas 10. Ya. Sebelumnya, apakah teman-teman ada yang tahu So'abul Iman itu apa sih? Nah, jadi So'abul Iman itu cabang-cabang dari iman. Ada berapa cabang-cabangnya itu? Nah, habis ini kita akan bahas tentang So'abul Iman. Sebelumnya, mari kita membaca ayat Al-Quran yang tertera di atas ini bersama-sama. Yuk, satu, dua, tiga. Sekarang kita akan lanjut tentang hakikat iman. Nah, hakikat iman itu didefinisikan menjadi dua definisi. Yang pertama secara etimologis, yaitu amana yu'minu imanan, yang berarti tasdik atau membenarkan dan mempercayai. Ya, secara terminologis, membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Ya, itu adalah hakikat dari iman. Iman itu ada 6 pilar. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tingkatan keyakinan. Tingkatan keyakinan pada iman itu ada 3. Yang pertama, ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Ilmu yakin itu keyakinan yang didapatkan melalui ilmu, informasi, ataupun sumber berita yang terpercaya. Jadi contohnya itu seperti kita tahu api itu panas. Nah, dari mana kita tahu api itu panas? Dari kita membaca, diberitahu orang, itu namanya keyakinan tingkatan di ilmu yakin. Nah, selanjutnya ada ainul yakin. Nah, untuk ainul yakin itu keyakinan yang tingkat derajatnya itu meningkat lebih tinggi daripada tadi ya yang ilmu yakin. Nah, itu tuh kita dapatkan melalui pengamatan secara langsung atau persaksian dengan mata. Contohnya itu kita itu melihat api menyala itu di depan mata kita. Nah, itu contoh dari ainul yakin. Jadi kita itu melihat api itu dengan mata kita langsung gitu loh. Gitu. Nah, tingkatan yang selanjutnya adalah hakul yakin. Nah, hakul yakin ini tingkatan keyakinan tertinggi yang didapatkan melalui pengalaman secara langsung, penghayatan, dan perwujudan kebenaran itu sendiri. Jadi contohnya itu kita tahu itu api. Nah, dengan api itu panas, kita merasakan ataupun kita terkena api. Nah, itu melalui pengalaman. Jadi hakul yakin itu tingkatan keyakinan dengan melalui pengalaman itu sendiri. Jadi lebih tinggi tingkatannya daripada yang dua tadi yang sudah saya jelaskan. Ya, selanjutnya di atas sudah tertera ya, ada dalil tentang So'abul Iman dari hadis riwayat Ibnu Majah. Oke, baik, saya bacakan ya. Dalilnya, An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al imanu ma'rifatu bil qalbi wa qalu bil lisani wa amalu bil arkan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah tambatan hati, ucapan lisan, dan perwujudan perbuatan. Dari hadis yang sudah saya bacakan tadi, terdapat ada 3 dimensi cabang keimanan. Yang pertama itu ma'rifatun bil qalbi, ikrarul bil lisan, wa amalun bil arkan. Yang pertama itu ada ma'rifatun bil qalbi, yakni meyakini dengan hati. Contohnya itu tadi sudah saya sebutkan, ada 6 pilar keimanan, 6 pilar iman. Nah, itu termasuk meyakini dengan hati,
Terus seperti halnya kita mencintai karena Allah, terus ikhlas, sabar itu termasuk dengan ma'rifatun bil qalbi atau meyakini dengan hati. Nah, selanjutnya itu ada ikrarun bil lisan atau diucapkan dengan lisan. Seperti halnya contohnya itu kita membaca kalimat thayyibah, membaca Al-Qur'an, terus berdoa, belajar, berzikir kepada Allah itu termasuk ikrarun bil lisan. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada amalun bil arkan, yaitu mengamalkan dengan perbuatan anggota badan. Contohnya itu sepertinya kita menegakkan sholat, bersedekah, menjalankan puasa, dan melaksanakan haji. Itu termasuk amalun bil arkan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang belum bisa saya sebutkan ya. Nah, dari ketiga dimensi cabang keimanan tadi ada halnya eh, cabang keimanan tertinggi dan yang terendah. Yang tertinggi itu kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah itu kita menyingkirkan gangguan atau halangan yang ada di jalan. Nah, selanjutnya itu ada tanda-tanda orang beriman. Nah, tanda-tandanya itu ada hati yang bergetar. Jadi ketika mendengarkan nama Allah, hati kita kan bergetar dan bergejolak untuk mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Tuh. Terus yang kedua ada tertib dalam menjalankan sholat, selalu tertib, selalu tepat waktu, dan sholat dengan khusyuk itu juga tanda-tanda orang beriman. Dan berinfak atau bersedekah atau menafkahkan sebagian rezekinya atau hartanya itu ke jalan Allah itu termasuk tanda-tanda orang yang beriman. Dan yang terakhir, tanda-tanda yang terakhir adalah menjaga amanah. Jadi orangnya itu dapat menjaga amanah, menepati janji yang telah dibuat, itu termasuk juga tanda-tanda dari orang yang beriman. Nah, selanjutnya adalah hikmah dan manfaat kita melaksanakan atau melakukan syu'abul iman, cabang-cabang keimanan itu kita mendapatkan ketenangan jiwa. Nah, iman itu membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang dan damai. Terus kehidupan kita berkualitas karena mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Nah, sikap ikhlas. Nah, ini kita menumbuhkan sikap ikhlas dalam beribadah dan berbuat baik. Seperti halnya tadi ma'rifatun bil qalbi atau dengan niat di hati. Sikap ikhlas juga termasuk ya. Dan kita juga mendapatkan hikmah atau manfaat, yaitu mendatangkan keberuntungan di dunia dan akhirat. Dengan mengamalkan syu'abul iman, kita dapat mencapai kesempurnaan keimanan dan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, cukup sekian ya penjelasan tentang materi syu'abul iman. Selanjutnya kita akan next apa saja materi-materi yang akan kita bahas lagi ke depannya. Tulis di kolom komentar.